Shalom, kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 18. Ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, selalu menyertai kehidupan kami. Kerinduan kami adalah mendengarkan sabda Tuhan, dan di hadapan kami firman Tuhan telah tersedia. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami dengan hikmat dan kebijaksanaan serta curahan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami pun dimampukan untuk memahami firman-Mu ini ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, karena kami memohon pertolongan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Kau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yaitu seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca firman Tuhan, terlebih lagi juga akan menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom untuk kaum lansia. Dalam buku Pekan Keluarga yang dibuat oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, kita diberi tema hidup dalam janji Allah di masa tua. Hidup dalam janji Allah. Allah memberikan berjanji kepada kita sebagai orang-orang yang mengimaninya, tentu ada itu, dan kita juga tentu memberikan janji kita kepada Tuhan, adanya itu. Di dalam hidup dengan janji Allah untuk masa kita saat ini, tentu di dalam kehidupan kita sudah banyak yang namanya penyertaan Allah itu nyata. Siapa di antara kita yang tidak merasakan penyertaan Allah atau berkat Allah itu hadir dalam kehidupan kita? Tentu saya rasa setiap kita itu merasakan penyertaan Allah. Atau kalau misalkan yang namanya penyertaan Allah sampai dengan saat ini tidak bisa dirasakan, sampai memasuki usia kategori lansia pun tidak dirasakan, rasanya itu penghayatan kepada Allah ada yang kurang. Oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa untuk kita semua tentu yang namanya pernyataan Allah, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita tentu nyata dan terus kita rasakan. Hidup dalam janji Allah di masa tua. Sampai dengan detik ini, saat ini, di tengah pergumulan dunia yang mana bergumul dengan pandemi COVID-19, kita bisa melihat dan juga mengevaluasi, merefleksikan janji Allah.
Janji Allah dalam firman Tuhan menghadirkan yang namanya berkat kepada Abraham beserta dengan keturunannya. Dan Allah pun berjanji akan menjadi Allahnya Abraham dan juga Allahnya keturunan Abraham. Bangsa yang akan dipimpin oleh Abraham akan memuliakan Allah, akan menyembah Allah, sehingga Abraham beserta dengan keturunannya akan diberkati oleh Allah. Dan dalam kehidupannya mereka tentu juga akan memuliakan Allah. Allah memberikan tanah Kanaan, walaupun tanah Kanaan itu sebenarnya milik orang asing, milik orang Kanaan. Abraham itu adalah orang asing di sana, tapi Allah akan memberikan tanah milik orang Kanaan itu kepada Abraham. Itulah janjinya, dan akan dihidupi oleh Abraham beserta dengan keturunannya menjadi tanah milik mereka. Di dalam kehidupan kita, adakah secara khusus kita merasakan janji Allah? Entah apapun itu di dalam kehidupan kita, secara pribadi kita merasakan Allah itu memberikan janji seperti apa, dan kita secara pribadi juga tentu ada memberikan janji kepada Allah. Ya, bisa saja berjanji untuk hidup terus di dalam firman Tuhan, atau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu menjauhkan diri dari perkataan-perkataan kotor atau tindakan-tindakan yang kurang baik yang terkadang secara spontan bisa saja dilakukan. Atau misalnya ketika mendengar suara motor yang berisik, spontan berkata-kata kasar atau seperti mengutuk, kata-kata mengutuk. Nah, itu juga jadi janji kepada Tuhan agar dalam kehidupan janji kita pada Tuhan tidak diungkapkan, tidak dilakukan perkataan seperti itu, ataupun tindakan-tindakan yang tidak mengenakan. Itu janji dari kita, janji dari Tuhan. Kalau misalnya di dalam penghayatan kekristenan, Allah sendiri yang berjanji bahwa Ia akan datang menjemput, itu di dalam penghayatan perjanjian baru. Tapi di dalam perjanjian lama ini, dalam firman Tuhan ini, bahwa Allah sendiri juga memberikan janji kepada Abraham secara pribadi, dan mungkin juga kepada keturunan Abraham, karena keturunan Abraham juga menyembah Allah. Allah menjadi Allahnya keturunan Abraham. Tentu juga baik pribadi-pribadi diberikan juga janji oleh Allah. Dan saya juga menghayati bahwa untuk setiap kita yang menghayati Allah, yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya kita secara pribadi itu berjanji kepada Allah untuk kehidupan kita yang lebih baik, tapi juga ada Allah yang berjanji kepada kita. Entah janji apakah itu merupakan suatu misteri yang perlu didalami dengan spiritualitas, di mana itu bisa saja dirasakan ketika setiap kita secara pribadi, lepas pribadi itu memiliki relasi yang dekat dengan Allah, sehingga ada dialog dan tentu juga janji yang Allah berikan secara pribadi, terlepas dari janji yang universal yang lebih luas, janji di dalam penghayatan kekristenan. Ia akan datang untuk menjemput, membawa ke dalam kerajaannya, anak-anaknya dibawa ke dalam kerajaannya yang kekal. Terlepas dari itu tentu ada janji secara pribadi. Hidup dalam janji Allah di masa tua, kita perlu merefleksikannya. Janji seperti apakah yang Allah berikan kepada kita, sehingga itulah yang perlu kita upayakan. Bukan hanya karena kita berjanji kepada Allah, tetapi juga ada timbal balik, karena ini semacam dialog.
Bukan hanya Allah yang bersuara, tetapi kita pun bisa bersuara kepada Allah. Bukan hanya Allah yang berjanji, tetapi kita juga pun berjanji kepada Allah. Bukan hanya kita yang berpengharapan kepada Allah, tetapi Allah pun berpengharapan kepada kita. Kita berharap Allah tidak jauh dari kita. Allah pun berharap biar kita mengikuti setiap kehendak-kehendaknya, sehingga kita dengan Allah semakin dekat. Di dalam firman Tuhan ini, janji Allah itu nyata ketika Allah itu menampakkan diri kepada Abram. Nah, untuk kita saat ini, untuk kaum lansia yang sudah memasuki usia indah, tentu juga setelah sekian lama menghayati Allah, bagaimana kita merasakan Allah? Apakah kita pernah merasakan kalau Allah itu hadir, kalau Allah itu menampakkan diri kepada kita? Bisakah kita atau kita punya pengalaman-kah berjumpa dengan Allah? Nah, itu juga jadi pertanyaan di dalam merefleksikan firman Tuhan ini. Karena untuk sekian lama kita mengimani Allah, sedangkan Allah sendiri tidak bisa kita rasakan, atau kita sendiri belum pernah melihat yang namanya Allah. Mungkin itu karena kita terlalu logis, atau karena kita tidak dibangun spiritualitasnya, sehingga kita tidak menyadari kalau Allah itu menyatakan diri. Tentu ada saja, tapi apakah kita menyadarinya bahwa itu adalah penampakan dari Allah? Nah, itu juga perlu kita refleksikan, karena Allah tentu akan menampakkan diri. Karena saya selalu bilang bahwa setiap kita yang menghayati Allah, tentu Allah selalu bersama-sama dengan kita. Allah yang selalu bersama-sama dengan kita tentu perlu kita hayati dan rasakan bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Bukan hanya dipahami bahwa Ia bersama dengan kita, tapi juga dirasakan, sehingga kehidupan kita pun dapat semakin terbangun lagi, dapat semakin bertumbuh lagi, terlebih dalam penghayatan iman kita kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan ini juga bahwa salah satu cara di mana Abram itu bisa dekat dengan Allah itu adalah di mana ia merendahkan dirinya di hadapan Allah dan sujud menyembah kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita merendahkan diri di hadapan Allah, itu juga perlu kita refleksikan. Bagaimana kita sujud menyembah Allah, itu juga perlu kita refleksikan. Apakah relasi kita dengan Allah, apakah sudah cukup mendalam, sudah begitu baik? Karena yang namanya usia belum tentu menggambarkan kedewasaan dari iman. Kedewasaan secara fisik belum tentu menunjukkan kedewasaan secara iman. Nah, baiklah, saat ini juga kita memupuk lebih dalam lagi penghayatan kita, sehingga penghayatan kita dapat semakin dewasa dan relasi kita pun dapat semakin dekat dengan Tuhan. Terlebih lagi juga di tengah pandemi ini, untuk kaum lansia masih belum bisa untuk datang beribadah ataupun beribadah secara onsite bersama dengan kaum lansia yang lain. Melihat bahwa pandemi COVID ini juga masih sangat luar biasa wabahnya. Nah, dengan menghayati ini, baiklah kita juga membangun diri menghayati Tuhan dengan agar dikuatkan, sehingga kita walaupun masih ibadah via online, via streaming, kita pun masih bisa membangun penghayatan kita, karena juga ini menjadi pergumulan kita. Jangan membuat ibadah kita secara virtual ini membatasi pertumbuhan iman kita. Baiklah, kita selalu memelihara firman Tuhan, membangunnya dengan membiasakan diri, mendekatkan diri untuk datang kepada Tuhan, yaitu dengan membaca firman-Nya, bersaat teduh, berdoa,
berdiam diri atau berdialog dengan keluarga, terkait juga tentang tantangan kehidupan untuk semakin lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini juga, di dalam merenungkannya, Majelis Sinode juga memberikan pertanyaan dalam pendalaman ini, yaitu apakah yang dapat membuat kita merasa sulit untuk percaya kepada janji-janji Allah? Yang kedua, apa saja yang dapat kita lakukan dalam menanti janji-janji Allah? Untuk pertanyaan-pertanyaan ini baik kita diskusikan atau juga kita refleksikan di dalam saat teduh kita, saat hening kita, di dalam doa kita, di dalam kesendirian kita, atau di dalam kebersamaan kita dengan keluarga. Baiklah kita saling mendengar dengan saudara kita, dengan keluarga kita, atau dengan yang lebih dalam lagi, yaitu dengan Tuhan sendiri. Dengar-dengaran dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, inilah yang membuat kita semakin lagi membangun relasi dengan Tuhan. Hidup dalam janji Allah di masa tua berarti hidup yang memiliki relasi yang lebih dekat dengan Allah. Hayatilah diri bahwa setiap kita tentu sudah membangun relasi yang baik dengan Allah, namun jangan lupa bahwa relasi itu tidak ada batasnya. Kedalaman atau kedekatan relasi itu tidak ada batasnya. Berarti harus ditumbuhkan lagi, harus dipupukkan lagi, sehingga relasi tersebut menjadi lebih intim, menjadi lebih mantap dan lebih baik lagi. Hayatilah firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.